Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu untuk kegiatan tutorial webinar mata kuliah praktek hukum perdata. Tentunya ini adalah sesi yang kedua, mungkin beberapa dari teman-teman sebelumnya belum ikut yang pertama dikarenakan eh, keterlambatan informasi dan sebagainya, sehingga tidak bisa mengikuti. Tapi tidak masalah, kita sambil sharing bareng-bareng tentunya untuk pada sore hari ini. Beberapa dari mahasiswa semuanya mungkin masih ada yang belum kenal dengan saya dan juga saya beberapa juga ini masih yang baru ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bayu Sudrajat. Kebetulan saya diamanai dari Universitas Terbuka untuk mengampu mata kuliah eh, sorry, ada kendala sinyal, tapi alhamdulillah sudah berjalan lagi. Eh, Hari ini tentunya kita akan di sesi yang ke-6. Kalau ya sesi yang 6 yaitu terkait pembuatan surat pembuktian pada praktik peradilan perdata. Bisa didengar ya suara saya? Apa bisa didengar? Monggo satu cek. Bisa didengar, Pak? Oh ya, siap siap siap. Saya no sinyal ada susah di sini. Kebetulan saya dari Cilacap, Mas Mbak. Mungkin semuanya kita jauh. Kemarin ada yang dari Batam, ada Manado, Makassar, dan sebagainya. Kayaknya yang lain juga ini sama. Jauh juga. Kita sharing aja ya, Mas Mbak semuanya, bahwa untuk materi pada perkuliahan sore hari ini adalah pembuatan surat pembuktian. Pembuatan surat pembuktian ini dilakukan sebagai satu rangkaian yang dibutuhkan dalam praktik peradilan, khususnya di bidang perdata. Untuk memudahkan akan saya share materinya dulu. Oke, pembuatan surat pembuktian dalam praktik peradilan hukum perdata. Sebelumnya pendahuluan bahwa dalam sistem hukum perdata itu pembuktian memegang peranan sentral, yaitu berlaku asas aksory incumbit probatio, yang maksudnya siapa yang mendalilkan, ia yang wajib membuktikan. Bahwa setiap orang dia mengklaim perkara-perkara atas suatu permasalahan, baik itu penggugat maupun yang tergugat dalam praktik peradilan perdata, dia wajib membuktikan apa yang disampaikan, apa yang dituntutkan. Nah, dalam hal ini dibutuhkan yang namanya surat pembuktian. Secara pengertian, surat pembuktian yaitu dalam konteks hukum perdata adalah daftar tertulis yang disusun oleh para pihak, baik itu penggugat maupun tergugat, yang memuat alat-alat bukti yang akan diajukan untuk mendukung dalil-dalil persidangan. Dokumen ini hakikatnya tidak wajib dalam bentuk formal seperti surat gugatan, tetapi sangat umum digunakan oleh advokat sebagai daftar bukti tertulis yang akan diperiksa di depan hakim. Jadi
secara legal formal surat pembuktian ini itu bukan sebuah kewajiban atau bukan sebuah keharusan yang menjadi syarat yang dibutuhkan dalam kegiatan persidangan di peradilan perdata tentunya. Tapi surat ini penting untuk memudahkan baik itu kuasa hukum maupun pihak hakim dan juga kuasa tergugat, sehingga jelas catatan-catatannya dan jelas juga apa bentuk bukti yang disampaikan di saat persidangan. Selanjutnya dalam dasar hukum pembuktian, yaitu pembuktian diatur dalam pasal 16 pasal 24 RBG, yaitu jenis-jenis alat bukti dalam hukum perdata. Yang kedua, pasal 1866 KUHP Perdata yang menyebutkan 5 jenis alat bukti. Yang pertama adalah bukti tertulis. Bukti tertulis merupakan bukti yang tertuang dalam bentuk dokumen. Baik, nanti di belakang ada beberapa bukti tertulis. Nah, bukti tertulis ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan ditetapkannya Undang-Undang ITE, yang mana bukti tertulis ini memberikan keleluasaan dan memperluas kategori bukti tertulis. Kalau dulu mungkin hanya dokumen berbentuk cetak ataupun print out, tapi dengan adanya Undang-Undang ITE, bentuk tertulis ini tidak hanya dokumen yang cetak saja, tapi juga bisa terkait informasi elektronik atau dokumen elektronik. Misalnya apa? Misalnya WhatsApp, percakapan pada WhatsApp, juga email, atau juga foto, atau rekaman CCTV. Tentunya rekaman CCTV yang sesuai dengan ketentuan. Misalkan foto, mungkin foto secara dalam dunia digital ini adalah hal yang penting untuk membuktikan sebuah perkara. Kalau dulu tidak masuk kategori bukti tertulis, tapi sekarang karena ada perkembangan Undang-Undang ITE ini, untuk bukti tertulis mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan kategori yang lain seperti yang tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah keterangan saksi, baik saksi dari tergugat maupun dari penggugat. Yang ketiga adalah persangkaan, ada sangkaan, yang pada pengakuan, yang kelima adalah sumpah. Nah, 1-5 ini merupakan dasar hukum yang dibutuhkan dalam pembuktian nanti ketika di persidangan. Nah, semuanya tentu mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Semakin tinggi unsur pembuktiannya, maka semakin kuat klaim atau bukti yang dikeluarkan oleh penggugat maupun tergugat. Selanjutnya, tujuan dari surat pembuktian. Yang pertama, tujuan dari surat pembuktian ini adalah memberitahu majelis hakim alat bukti apa yang akan diajukan. Jadi dengan surat tadi sudah ada catatannya nih. Nomor 1 itu apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Jadi hakim runtutannya jelas dan dipertimbangkan dari bukti yang terkuat dulu, baru sampai bukti yang tingkatnya lebih rendah. Selanjutnya, tujuan dari surat pembuktian ini adalah membantu hakim dalam menilai keterkaitan antara bukti dan dalil. Jadi, dalil yang digugatkan apa? Mana buktinya? Jadi real nih, seseorang kuasa hukum menyampaikan bahwa terjadinya sengketa perdata dalam pinjam meminjam misalnya. Nah, di situ dicantumkan bahwa salah satu buktinya adalah akta notaris, dicatat nomor 1. Nah, itu keterkaitan klaimnya bahwa terjadinya sengketa atau wan prestasi dari pinjaman. Dibuktikan apa? Dari kegiatan pinjaman itu adalah bukti akta notaris terkait surat perjanjian pinjam meminjam. Jadi jelas, oh nomor 1 ini dalilnya ini, dalil gugatannya, oh ini buktinya ini. Yang kedua adalah yang ketiga, untuk menyusun daftar bukti tertulis yang relevan
dengan posita dan petitum. Jadi ditulis ya. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah memberikan lawan kesempatan untuk menanggapi keberatan atau mengajukan bukti tandingan dan sebagainya. Jadi ketika ada catatan surat pembuktian ini memungkinkan pihak lawan itu bisa membaca. Oh, dia mengklaim bahwa bukti dokumen yang menguatkan dalil hukumnya adalah nomor satu ini. Maka karena ada catatan dan terlihat jelas bahwa klaimannya apa, bukti dokumennya apa, maka pihak lawan dari perkara bisa mengajukan keberatan. Oh, ini tidak sesuai dan sebagainya. Atau dia bisa mengajukan bukti yang lebih kuat dibanding bukti yang tadi disampaikan. Itu sah-sah saja dalam konteks persidangan suatu perdata. Nah, tadi disampaikan bahwa surat pembuktian ini adalah bukan suatu perkara wajib, tapi dengan adanya surat pembuktian ini bisa menjadi sebuah alat yang penting. Yang pertama untuk sebagai manajemen strategi dokumen adalah seorang pengacara atau advokat itu menyesuaikan daftar bukti dengan urutan-urutan yang jelas. Jadi tadi gugatannya apa, daftar buktinya apa, sehingga jelas petanya. Petanya bahwa gugatan ini dibuktikan dengan dokumen ini. Dalil ini dibuktikan dengan eh, bukti yang ini dan jelas. Yang selanjutnya adalah terkait penerapan syarat pembuktian ini adalah sebagai untuk mengurangi resiko keterlambatan bukti. Jadi kan tidak menutup kemungkinan namanya seorang advokat ataupun pengacara itu adalah manusia biasa yang ada khilafan. Dikhawatirkan ketika tidak membuat catatan surat pembuktian ini ada bukti-bukti atau klaim-klaim dari gugatan yang belum tercantumkan buktinya. Maka dengan adanya surat ini kita bisa meminimalisir itu. Dicatat nomor satu apa surat buktinya, apa isi dari surat buktinya, misalkan tadi akta notaris. Nomor dua apa, misalkan kwitansi. Nomor tiga apa, fotokopi atau apa. Nah, itu sehingga resiko adanya keterlambatan bukti atau resiko terjadinya bukti yang tertinggal atau bukti yang belum tercantumkan itu jauh lebih sedikit atau jauh lebih rendah karena sudah tercatat nih apa saja dari nomor satu sampai nomor akhir. Selanjutnya surat pembuktian ini juga berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dalam persidangan. Jadi hakim lebih mudah nih membuat nota pemeriksaan bukti jika daftar bukti itu sistematis dan jelas. Jadi waktu hakim harus cari satu-satu. Ini gugatannya apa, buktinya mana. Kalau nggak ada catatan, itu akan akan mempersulit lah, bukan mempersulit ya, akan menyita waktu dari seorang hakim. Tapi kalau sudah ada catatannya, itu lebih enak hakimnya bahwa oh gugatan ini buktinya nih, oh ada. Klaim ini buktinya nih, oh ada. Kan itu jauh lebih enak dibanding tidak tercatat. Sama lah kayak kita ketika dalam kegiatan apapun, kalau kita punya catatan, nanti ketika kita lupa, kita bisa buka kembali tuh catatannya. Kemarin apa sih yang diajarkan oleh dosen? Kemarin apa sih yang diberikan oleh dosen sehingga ketika kita mau belajar sudah ada catatnya. Makanya penting sekali untuk mencatat, apalagi dalam dunia persidangan atau dunia hukum. Selanjutnya yaitu kapan waktu yang tepat dalam penyampaian surat pembuktian. Yang pertama adalah disampaikan pada sidang pembuktian setelah duplik sidang. Jadi setelah duplik sendiri itu apa? Duplik sendiri adalah materi kemarin yaitu jawaban atas replik. Jadi alurnya seperti ini. Seorang kuasa hukum dari penggugat mengajukan gugatan. Nah, setelah mengajukan gugatan, maka dari tergugat dia memberikan jawaban atas gugatan itu. Nah, selanjutnya kuasa hukum akan menjawab jawaban dari tergugat, itu namanya reply. Nah,
Sedangkan duplik adalah jawaban dari replik. Nah, duplik yang membuat siapa? Adalah kuasa hukum tergugat. Nah, pembuatan surat pembuktian ini adalah di tahap itu, setelah tahap sidang setelah adanya duplik selesai. Selanjutnya, kapan lagi waktu yang disampaikan terkait surat pembuktian ya, dong? Biasanya hakim akan meminta para pihak menyerahkan daftar bukti tertulis atau bukti surat. Selain tadi ketika sidang pembuktian surat duplik, hakim akan meminta ya tadi supaya memperingan pekerjaan hakim bahwa kamu mengklaimkan suatu perkara, itu mana buktinya, mana catatannya. Ketika sudah terbukti, oh ini A, B, C, dan sebagainya, itu hakim lebih ringan cara kerjanya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan bukti, yaitu satu persatu, yaitu misalkan legalisasi secara hukum, mana nih yang lebih kekuatannya lebih kuat nih dari sisi legalitas. Tentunya antara bukti dokumen bukti otentik, akta otentik itu akan lebih kuat dibanding bukti di bawah tangan. Selanjutnya pencocokan. Pencocokan di sini adalah apa yang diklaimkan dalam konteks gugatan dicocokkan dengan bukti yang nyata. Kira-kira mana yang lebih pas nanti? Apakah klaiman atau gugatannya itu kuat dengan buktinya atau tidak. Begitu juga dari yang tergugat ketika dia membantah dengan bukti yang menguatkan alibinya itu real atau tidak, sesuai atau tidak. Selanjutnya adalah struktur surat pembuktian. Yang pertama adalah kepala surat ditujukan kepada ketua majelis hakim, jelas tujuannya kepala surat. Yang kedua menyebut nomor perkara dan identitas pihak. Nomornya nomor berapa? Terus identitas pihaknya siapa? Yang selanjutnya adalah uraian pembuktian, yaitu jadi setelah tadi ada kepala suratnya, jelas runtutannya kepada siapa dan siapa yang ada nomor perkaranya. Selanjutnya dibuat sebuah kalimat pembuka, yaitu kalimat yang ditujukan pada pihak tersebut akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil gugatan jawaban. Dibuat redaksi ya, paragraf bahwa itu masing-masing orang pasti berbeda-beda. Intinya dibuat sebuah redaksi dalam bentuk paragraf yang menyatakan sebagai kalimat pembuka bahwa dalam dokumen ini merupakan dokumen atas catatan-catatan terkait bukti-bukti yang dibutuhkan dalam kegiatan persidangan. Selanjutnya yang ketiga ada daftar bukti. Daftar bukti ini diberi label bukti P1, P2 dan seterusnya bahwa bukti ini digunakan oleh penggugat. P1-nya apa? Misalkan akta notaris. P2-nya apa? Surat perjanjian. P3-nya apa? Kwitansi dan sebagainya. Terus juga bukti T1, T2 dan seterusnya bagi yang tergugat. Ketika tadi tergugat juga akan memberikan bantahan atau memberikan bukti atas suatu perkara, dia juga dibuat penomoran. Selanjutnya berisi keterangan singkat masing-masing bukti yang di dalamnya itu terkait jenisnya apa, tanggalnya kapan dibuatnya, terus relevansinya apa. Misal tadi nomor P1 adalah P1 dalam P1 sampai dengan merupakan akta notaris yang dibuat pada tanggal berapa, terus siapa yang membuatnya, terus relevansinya apa. Secara singkat saja bahwa hutang piutang ini dibuktikan dengan akta notaris misalnya, secara singkat saja. Yang terakhir adalah penutup, yaitu pernyataan bahwa bukti ini akan digunakan dalam proses pembuktian dan selanjutnya adalah tanda tangan pihak atau kuasa hukum. Nah, ini nanti kalau salah nanti tugasnya adalah kalian membuat surat pembuktian. Nah, dengan runtutan seperti itu. Makanya kenapa kemarin beberapa dari teman-teman itu nilainya berbeda-beda, tentunya dalam konteks pembuatan sebuah dokumen dalam persidangan itu ada juklak juknisnya. Tiap-tiap itu berbeda-beda. Ada yang lengkap, ada yang tidak, ada yang lengkap banget, ada yang kosong. Kosong dalam artian tidak rinci atau tidak jelas, makanya nilainya pasti berbeda-beda. Semakin baik isiannya, maka nilainya semakin tinggi. Selanjutnya, tips untuk menyusun surat pembuktian.
Yang pertama adalah gunakan penomoran sistematis dan konsisten tadi, P1, P2, P3, dan selanjutnya. Selanjutnya adalah sebutkan nama dokumen, tanggal, dan keterkaitan dengan gugatan atau jawaban. Ini menjawab tadi yang nomor C ya. Selanjutnya, sertakan salinan dokumen di persidangan yang asli untuk diperlihatkan. Tadi ketika kita menulis P1 misalkan akta notaris, kita siapkan bukti akta notarisnya. Yang kedua, misalkan P2 adalah perjanjian pinjaman, kita siapkan bukti perjanjian pinjamannya. Yang ketiga, misalkan kwitansi, ya kita juga siapkan kwitansinya dan seterusnya. Ya sebenarnya pastikan dokumen tidak palsu dan diperoleh secara sah ya, bukan palsu nanti jadi perkara lagi. Kita untuk mengklaim suatu perkara kita membuat sebuah apa namanya dokumen bukti ada yang direka-reka atau dipalsukan. Tentunya nanti berdampak konsekuensi hukum yang lebih luas lagi. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan surat pembuktian adalah dokumen asli harus dibawa untuk pemeriksaan, jelas. Yang kedua, bukti surat bisa diperkuat dengan saksi jika relevan. Tadi suratnya misalkan ada tambahan saksi nih, saksi yang menyatakan bahwa tadi misalkan terjadinya pinjam meminjam antara si A dengan si B, itu dikuatkan dengan pernyataan dari saksi. Selanjutnya, pihak lawan berhak menyangkal atau mengajukan bukti tandingan. Jadi dengan surat pembuktian yang tadi dibuat oleh kuasa hukum penggugat memungkinkan semua elemen dalam suatu perkara perdata ini membaca, yaitu selain hakim, tentunya kuasa hukum dari tergugat atau tergugat itu sendiri. Nah, dengan adanya surat pembuktian ini, kuasa hukum dari penggugat dia bisa apa namanya bisa memberikan penyangkalan di persidangan bahwa bukti yang disampaikan dengan kode P1 itu tidak sesuai. Misalkan karena apa, bla 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 dan sebagainya. Dan dia memberikan sebuah bukti tandingan yang lain. Yang benar ini buktinya. Misalkan seperti itu. Selanjutnya, tidak semua dokumen bernilai pembuktian tinggi. Nilai pembuktian tergantung keaslian, isi, dan relevansi. Jadi tidak semuanya dokumen itu nilainya pasti tinggi. Tergantung nanti kategori yang mana nih bukti dokumen tersebut. Apakah akta ataukah perjanjian di bawah tangan dan sebagainya. Nah, ini beberapa jenis bukti tertulis dalam surat pembuktian. Nah, dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah jenis otentik. Nah, otentik itu apa? Otentik adalah akta notaris. Contohnya akta notaris, yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk di tempat akta dibuat. Nah, jadi yang membuat akta ini adalah mereka yang punya kapasitas dan kompetensi yang diakui secara legalitas formal, mempunyai sertifikasi keprofesian, dan mempunyai kecakapan keilmuan yang cukup, serta mempunyai izin kegiatan usaha yang dijalankan. Misalkan siapa? Misalkan adalah notaris. Nah, notaris ini jelas tugasnya buat apa? Membuat akta notaris. Nah, akta notaris ini adalah salah satu bukti yang sangat kuat dalam kegiatan persidangan. Makanya dalam kegiatan pembelajaran kita semua dalam konteks pinjam meminjam atau dalam konteks hutang piutang atau konteks kerjasama khususnya di kegiatan usaha, maka silakan dibuat sebuah perjanjian yang kuat, misalnya melibatkan akta notaris. Makanya dalam perbankan itu ketika kita melakukan pinjaman, hukumnya wajib akta notaris dilibatkan. Karena apa? Untuk mencegah atau untuk mengantisipasi terjadinya nawan prestasi. Ketika terjadi nawan prestasi kan salah satu apa namanya bentuk penyelesaiannya setelah tidak terjadinya musyawarah yang mufakat bisa melalui sebuah
persidangan melalui gugatan yang dilakukan pada pengadilan perdata. Jadi dengan kuatnya bukti, misalkan yang dibuat oleh anak notaris, kemungkinan akan menang dalam kegiatan persidangan. Makanya akta notaris ini menjadi salah satu bukti yang sangat otentik atau sangat kuat ketika di persidangan. Selanjutnya dalam konteks bukti otentik ini, salah satu akta notaris ini harus memenuhi beberapa syarat, misalkan bentuknya ini sudah sesuai yang sudah ditentukan. Tentunya karena notaris ini adalah berbasis profesi, dia punya juklak dan juknisnya, tentunya setiap notaris tidak mungkin jauh berbeda untuk format sebuah nota, format sebuah akta. Jadi hampir semuanya sama, setiap akta notaris itu dalam pembuatan akta itu pasti bisa dipastikan hampir semuanya sama. Meskipun ada beberapa yang berbeda, tapi elemen pentingnya dalam sebuah pembuatan akta notaris pasti sama. Yang kedua adalah dalam akta notaris jelas pejabatnya. Tadi siapa yang membuat akta ini? Notarisnya namanya siapa? Jelas. Selanjutnya ada wilayahnya. Wilayahnya di mana? Nah, ketika bukti akta notaris sudah terpenuhi secara umum semuanya itu, pastikan itu adalah real dan asli. Sehingga ketika di persidangan, dia akan kuat dan akan menang. Selanjutnya salah satu yang lain adalah putusan pengadilan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika sebuah perkara sudah diputuskan di pengadilan dan sudah ikrah, tentunya kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak terima, makanya dia akan mengajukan banding atau mengajukan pada tingkat yang lebih tinggi, misalkan pada MA atau pada MA, sehingga karena sudah ada putusan pengadilan yang kuat, seorang penggugat misalkan tadi ketika kontestasi ternyata si tergugat tidak mau bayar, tidak mau menyelesaikan sesuai keputusan pengadilan karena dia mengklaim dia tidak bersalah. Setelah itu dia melakukan banding, dan ketika banding bisa pihak penggugat dia bisa memberikan bukti putusan pengadilan. Ketika banding kok tidak kuat, tergugat melakukan kepada MA yang lebih tinggi, tetap putusan pengadilan ini bisa dipakai untuk salah satu pembuktian dalam tahapan penyelesaian sebuah sengketa pada lembaga yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, jenis pembuktian tertulis yang lain adalah satu lagi, iya benar, yaitu bukti yang ada di bawah tangan. Itu apa? Yaitu misalkan kwitansi. Kwitansi terjadinya transaksi. Terus surat perjanjian biasa. Misalkan surat perjanjian biasa ini dia hanya terjadinya kontrak antara penggugat dan tergugat, mungkin hanya tanda tangan di atas materai dan juga dilengkapi oleh saksi. Tapi ini tidak didaftarkan kepada notaris, hanya surat perjanjian biasa saja. Juga termasuk kwitansi terjadinya transaksi transfer, misalkan penggugat dulu mengirimkan uang berapa dibuat dalam kwitansi. Ini bisa menjadi salah satu bukti tertulis dalam surat pembuktian. Hanya saja tingkatnya tidak jauh lebih kuat, mungkin masih di bawah dengan akta notaris. Karena surat ini mungkin saja bisa dipalsukan, mungkin saja bisa dibuat oleh pihak yang lain, bukan oleh pihak kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pinjaman, misalkan perjanjian kerjasama. Yang selanjutnya adalah fotokopi. Nah, fotokopi, pembuktian fotokopi ini, pembuktian fotokopi ini tentunya harus diserai dengan dokumen yang asli. Akan sangat lemah ketika fotokopi ini tidak didukung oleh bukti yang lain. Misalkan apa tadi? Misalkan karena dulu dia perjanjian pembiayaan itu atau pinjam-meminjam itu menggunakan akta notaris, dia memfotokopi akta notarisnya, tapi akta notaris yang asli tidak tahu kemana. Nah,
Sehingga yang dilampirkan dalam kegiatan persidangan, dia hanya mencantumkan atau mencatat akta notari fotokopi ini apa namanya untuk menjadi salah satu bukti dalam sebuah perkara. Nah, meskipun dia akta notaris, karena bentuknya fotokopi dan tidak dikuatkan dengan bukti yang real atau yang nyata, asli, maka akan sangat lemah ketika diujikan secara hukum. Tapi apakah ini boleh? Boleh. Nah, boleh-boleh saja. Namanya juga membuat pembuktian. Dan selanjutnya adalah dalam eh, kedudukan dari surat pembuktian ini dari otentik yang di bawah tangan atau fotokopi tentunya mempunyai kontribusi yang besar. Yang pertama adalah untuk apa? Untuk transparansi. Bahwa transparansi ini jelas ketika baik penggugat maupun tergugat dia memberikan klaim bukti atas sebuah perkara dengan sesuatu yang jelas. Jadi tidak hanya apa namanya eh, bayangan aja, ada buktinya. Selanjutnya adalah kesetaraan hak kedua belah pihak dengan adanya apa namanya surat pembuktian ini kedua belah pihak baik yang tergugat maupun penggugat ini mempunyai hak yang sama. Dia berhak untuk memberikan bukti, dia juga berhak untuk membantah, dia juga berhak untuk memberikan tambahan bukti yang lain. Selanjutnya, kontribusi yang lain adalah untuk apa? Untuk keteraturan prosedur dalam persidangan. Jadi lebih teratur. Tadi yang saya sampaikan bahwa hakim bisa mengecek apa namanya bukti itu karena sudah ada catatannya. Bukti satu apa? Misalkan tadi akta notaris, mana dokumennya? Bukti dua apa? Kwitansi, mana dokumennya? Bukti tiga apa? Misalkan tadi surat perjanjian, mana dokumennya? Jadi lebih terstruktur sidangnya dan memungkinkan untuk lebih apa namanya fleksibel dan tidak memakan waktu yang lama untuk mencari bukti yang lain. Selanjutnya adalah efisiensi waktu dalam peradilan tadi tidak terlalu lama, waktunya lebih efisien dan lebih maksimal. Selanjutnya, terima kasih selesai untuk materi pada siang hari ini dari saya. Silakan bagi mahasiswa yang ingin menanyakan, bertanya terkait surat persidang apa surat pembuktian ini, saya persilakan. Boleh silakan. Siapa tahu ada yang mau menanyakan terkait materi pada sore hari ini. Apa sudah paham semua? Hmm. Izin bertanya ya Pak. Silakan. Pak, ini kan kita buat contoh alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat juga ya Pak ya. Ya, Jadi kan tadi yang Bapak sampaikan buktinya itu harus sesuai dengan apa isi gugatan dari replik maupun duplik berarti ya Pak ya. ya betul. Hmm, untuk isinya kan di situ nanti paling kita tambahin kayak tadi Bapak jelaskan akta notaris dan lain-lain. Itu kita cantumkan di gugatan jawaban replik itu kan kita nggak terterakan ya Pak ya. Ya. Hanya sekedar eksepsinya aja dan Hmm. pokok perkara. Berarti di alat bukti ini kita terterakan ya. Terterakan. Ya kan kemarin waktu pembuatan replik maupun duplik itu kan
disampaikan pokok perkaranya apa. Nah, nanti tinggal Ya, ditambahkan aja buktinya, wong namanya juga tugas ya. Tentunya kan yang penting misalkan perkara gugatan atau pinjam meminjam misalkan. P1-nya apa? mm-mm. Akta notaris nomor berapa misalkan, terus isinya terkait apa. Gitu aja nggak apa-apa. Itu bebas, nanti Oh ya, variasi dari teman-teman mahasiswa saja. Tidak harus real lah, oh karena ya. misalkan sekarang banyak di share di website dan sebagainya, Google tinggal searching-searching saja untuk menguatkan isi dari surat pembuktian ini. Disesuaikan Oh ya. jadi kita terterakan juga ya contoh akta notarisnya itu, atau hanya sekedar nomornya aja? Nomornya saja. Untuk ditugaskan itu hanya Oh, pembuatan suratnya saja, tanpa harus iya, menyampaikan heeh. dokumennya. Nggak usah lah, cukup suratnya aja, isi Oh, dari oh ya suratnya udah. itu saja. Tapi nanti Oh disesuaikan iya. dengan duplik maupun replik yang kemarin dibuat ya. Jadi sesuai kemarin mbaknya mencatat apa, maka buktinya apa, gitu aja. Oke, Pak. Oke. Baik, terima Monggo. kasih. Silakan yang lain, ada? Pak, izin ya Pak, mohon Ya. dinilai dulu ya Pak ya duplik dan replik saya biar saya Oh ya, lanjutkan siap. di alat buktinya ini. Oke, rencananya minggu ini saya selesaikan ya, karena kemarin jadwalnya padat sekali. Kita mau web aja berganti-ganti hari. Insya Iya, Allah minggu heeh. ini, maksimal hari Minggu saya selesaikan. Iya, biar saya lanjutkan. Terima kasih Oke, Pak. siap, siap. Terima kasih, Mbak Mai. Silakan yang lain, monggo. Apa cukup? Kalau cukup, bisa kita tutup untuk kegiatan pada sore hari ini. Karena nggak ada ya, eh, saya rasa kita cukupkan untuk kegiatan pada sore hari ini. Eh, Monggo untuk tugas-tugas yang sudah ada, yang belum mengerjakan, silakan dikerjakan. Dan yang sudah dikerjakan, insya Allah nanti saya maksimal sampai hari Minggu saya nilai. Dan sebagai penutup, silakan kita dokumentasi dulu sebagai bentuk laporan kegiatan pada sore hari ini. Monggo ditampilkan mukanya saudara-saudara teman-teman dengan posisi yang paling cantik ya, paling ganteng. Silakan yang belum untuk menampilkan mukanya biar kelihatan, dari tadi sembunyi saja ini. Ya. Silakan, masih ada 2, 3. Oke. Nah, oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain semuanya, teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin sedikit banyak ada khilafah dan kekurangannya sampai saya sampaikan adalah kita sifatnya belajar dan sharing bareng-bareng, bahwa hakikatnya dalam ilmu itu dosen tidak pasti bisa dan mahasiswa juga tidak pasti nggak bisa. Hakikatnya saya pun dengan mahasiswa saya tentunya, ayo selagi saya bisa saya jawab, saya bantu. Ketika saya tidak bisa, menjadi PR untuk saya. Dan itu pembelajaran untuk kita semua. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih maaf. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Siap, siap. Terima kasih Pak. Ye, Terima kasih Bapak. siap, siap, siap. Monggo silakan untuk live Zoom. Saya live nggih.